Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak berkekurangan satu apapun. Hari ini kita akan mempelajari pengolahan seed dan sel 1. Yang pertama, bentuk seed di bawah ini pada seed 1 dengan nama LP pengolahan seed dan sel 1. Jadi di sini untuk seed satunya kita rename-kan dulu. Klik kanan pada seed 1. Kemudian pilih rename, lalu ketikkan LP pengolahan seed dan sel 1. Setelah itu enterkan, maka pergantian nama seed sudah terjadi. Yang selanjutnya, berdasarkan ketentuan judul tabel, font Arial Black, font size 12, fill, font Comic Sans MS, font size 11, record, font Times New Roman, font size 10. Nah, sebelum kita mengerjakan judul tabel, fill, dan record, kita perhatikan dulu di sini. Di sini kolom A dipersempit. Jadi cara mempersempit kolom A, yaitu letakkan mouse pointer di pembatas A dan B. Klik kiri tahan, geser ke sebelah kiri untuk mempersempit. Untuk memperlebar, geser ke sebelah kanan. Jadi karena dipersempit, maka digeser ke sebelah kiri. Yang berikutnya, baris kedua, yang ini ya, baris kedua akan diperpendek. Cara memperpendek baris keduanya begini. Letakkan mouse pointer di pembatas baris 2 dan 3. Kemudian klik kiri tahan, geser ke atas untuk memperpendek dan geser ke bawah untuk meninggikan. Jadi saya perpendek, saya geser ke atas. Yang selanjutnya, untuk judul tabel. Judul tabelnya terletak mulai dari sel B1 sampai G1. Maka saya blok dari B1 sampai G1. Kemudian kita gabungkan. Buka home, merge and center. Yang selanjutnya, sekarang kita akan atur fontnya. Arial Black, font size 12. Jadi fontnya kita buka. Lalu pilih Arial Black, font size-nya 12. Kemudian judul tabelnya adalah peserta ujian. Maka di sini diketikkan peserta ujian. Selanjutnya, untuk fill. Fill adalah judul tiap kolom dimulai dari sel B3 sampai G4. Maka sekarang blok dari B3 sampai G4 seperti ini. Lalu fontnya adalah Comic Sans MS, font size 11. Maka untuk fontnya dibuka, pilih Comic Sans MS, font size-nya 11. Kemudian di sini terlihat font style-nya adalah italic. Jadi saya aktifkan italic. Nah, sekarang untuk nama. Kata nama terletak di pertengahan B3 dan B4. Maka B3 dan B4 harus kita gabungkan, kita blokkan dulu. Kemudian merge and center, lalu ketikkan nama. Nah, begitu kita ketikkan nama, posisi teks nama ada di tengah bawah. Supaya berada pas di tengah, maka kita harus mengkombinasikan center dengan middle align. Nah, sekarang untuk pengkombinasian alignment ini ya, perataan teksnya, center dan top center, maka di tengah atas. Center dan bottom align, maka di tengah bawah. Lalu kalau saya aktifkan align left, maka di sebelah kiri. Kiri bawah, align left dan bottom align. Align left dan middle align di kiri tengah. Align left dan align top dengan top align, maka di kiri atas. Kemudian align right, kanan di sebelah kanan. Align left dan top align, maka ada di kanan atas. Align left dan middle align di kanan tengah.
align left dan bottom align di kanan bawah. Jadi sekarang saya pindahkan ke center dan middle align. Selanjutnya, untuk kata nilai terletak mulai dari sel C3 sampai E3. Maka sekarang saya blok dari C3 sampai E3, dan merge and center. Lalu saya ketikkan nilai. Berikutnya, di bawah nilai di sini ada IPA, IPS, matematika. Posisi teksnya ada di tengah. Jadi ini saya blokkan dulu dari C4 sampai E4. Kemudian saya aktifkan center. Lalu saya ketikkan IPA, IPS, matematika. Kemudian kolom E diperlebar. Jadi letakkan mouse pointer di pembatas E dan F. Klik kiri tahan, geser ke sebelah kanan. Yang selanjutnya, untuk rata-rata. Yang ini ya, untuk rata-rata. Jadi di sini saya blok dari F3 sampai F4, kemudian merge and center. Lalu saya ketikkan rata-rata. Supaya bagus, aktifkan middle align, lalu wrap text seperti ini supaya terpenggal ke bawah. Kemudian kita blok G3 dan G4. Jumlah nilai. Jadi di merge and center, lalu ketikkan jumlah nilai. Perlebar kolom G seperti ini, diperlebar dulu. Lalu supaya kata jumlah nilai ada di tengah, maka aktifkan middle align seperti ini. Jadi center dan middle align. Yang selanjutnya, untuk record. Record adalah isi dari field. Di field itu adalah judul tiap kolom. Record isi dari fieldnya, isi dari kolom. Dimulai dari B5 sampai G10. Kita blok dari B5 sampai G10. Kemudian ubah fontnya menjadi Times New Roman. Font size-nya 10. Kemudian untuk isi dari kolom nama, Anton Budi Cindy Doni. Lalu untuk nilai IPA 4677. Selanjutnya 8998. Untuk nilai IPS 5484. Berikutnya 9045. Untuk nilai matematika 8894. Enam lima delapan sembilan. Yang berikutnya nilai terendah, nilai tertinggi. Nilai terendah di B9. Jadi saya blok dari B9 dan B10. Warna selnya dari sini, fill color. Lalu warna hijau. Kemudian posisi tulisannya rata kanan, align right, dan middle align. Dan di sini saya ketikkan nilai terendah. Yang ini nilai tertinggi. Seperti ini. Nah, supaya bagus seperti ini ya. Ini ada cetak tebal miring, lalu terlihat ada pemenggalan otomatis ke bawah. Maka di blok
kembali B9 dan B10, aktifkan italic dan bold, kemudian wrap text seperti ini. Yang berikutnya, di bawah ada jumlah peserta. Jumlah peserta terletak mulai dari sel B12 sampai C12. Jadi di blok dulu B12 dan C12, kemudian gabungkan merge and center, dan ketikkan jumlah peserta. Kemudian sel pointer letakkan di B12 dan C12. Kita akan atur perataan teksnya. Terlihat di sini rata kanan, jadi aktifkan align right. Yang berikutnya, berikan warna untuk tab sheet LP pengolahan sheet sel 1 dan sel untuk LP pengolahan sheet dan sel 1. Tab sheet yang dimaksud adalah yang ini. Klik kanan, tab color, lalu more color. Tinggal kita berikan aja warnanya. Lalu untuk menghilangkan ya, kalau kita mau menghilangkan warna selnya, warna tab sheetnya, klik kanan, tab color, no color. Sekarang saya berikan kembali warnanya, tab color. Yang berikutnya, untuk menghitung rata-rata. Rata-rata disebut sebagai average. Jadi function untuk menghitung rata-rata adalah, sintaksnya adalah sama dengan average, buka kurung, range, tutup kurung. Pemakaian function average sebagai berikut. Sel pointer di F5 sama dengan average, buka kurung. Selanjutnya range. Yang dimaksud dengan range adalah kita akan menghitung mulai dari mana dan sampai kemana. Jadi range-nya dimulai dari 46 dari sel C5 sampai E5. Jadi kita blok dari sel C5 sampai E5, tutup kurung, enter. Kemudian sel pointer di sel F5, lalu di sudut kanan bawah dari sel pointer ini ya, di kotak kecil ini, maka mouse pointer jadi tanda tambah hitam, klik kiri dan tarik kanan ke bawah. Selanjutnya untuk jumlah nilai. Jumlah disebut sebagai sum. Sintaks untuk function sum adalah sama dengan sum, buka kurung, range, tutup kurung. Pemakaian function sum. Sel pointer di G5 sama dengan sum, buka kurung, range-nya mulai dari C5 sampai E5, tutup kurung, enter. Hasilnya 188. Lalu sel pointer di G5, lalu mouse pointer diletakkan di sudut kanan dari sel pointer, klik kiri tahan, tarikkan ke samping, ke bawah. Maka ini hasilnya. Selanjutnya untuk nilai terendah. Untuk menentukan nilai terendah atau nilai minimum, maka kita menggunakan function minimum. Sintaksnya adalah sama dengan min, buka kurung, range, tutup kurung. Maka di C9 sama dengan min, buka kurung, range-nya diambil dari angka 46 ini di sel C5 sampai C8, tutup kurung, enter. Lalu sel pointer di C9 di sudut kanan bawah, pas di kotak kecil ini, klik kiri dan geser ke samping, tarikkan aja ke samping sampai di sel E9. Kemudian untuk nilai tertinggi, untuk menentukan nilai tertinggi atau nilai maksimum, maka kita menggunakan function maksimum. Sintaksnya adalah sama dengan max, buka kurung, range, tutup kurung. Jadi pemakaian function maksimum adalah di sel C10 sama dengan max, buka kurung, range-nya kita ambil dari C5 sampai C8, tutup kurung, enter. Hasilnya 98. Sel pointer di sel C10, klik kiri tahan, tarik ke samping seperti ini. Supaya bagus, kita blok dari C9 sampai E10, kita aktifkan
middle align. Yang selanjutnya, untuk jumlah peserta di sel D12, menghitung jumlah peserta berarti kita akan menghitung berapa banyak yang mengikuti ujian atau menghitung banyaknya data. Untuk menghitung banyaknya data, kita bisa menggunakan function count dan count A. Sintaks untuk function count adalah sama dengan count buka kurung range. Sintaks untuk function count A adalah sama dengan count A buka kurung range. Count digunakan untuk data numerik. Count A digunakan untuk data label. Sekarang untuk pemakaian function count dan count A. Di D12 saya akan menggunakan function count terlebih dulu, sama dengan count buka kurung. Nah, count digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan tipe data numerik. Jadi, untuk data numeriknya di sini ada pada kolom IPA, IPS, dan matematika. Kita ambil salah satu kolom. Sebagai contoh, di kolom matematika, saya blok dari E5 sampai E8, tutup kurung, maka hasilnya 4. Nah, apabila saya gunakan kolom lain sebagai range-nya sama dengan count buka kurung, saya ambil dari D5 sampai D8, maka di sini juga menghasilkan angka 4. Lalu saya gunakan lagi kolom lain sama dengan count buka kurung, saya ambil dari C5 sampai C8, tutup kurung, maka hasilnya juga 4. Yang berikutnya, di sel E12 saya akan gunakan function count A sama dengan count A buka kurung. Nah, count A ini digunakan untuk data label. Kolom yang berisi data label adalah kolom nama, yaitu dari B5 sampai B8, tutup kurung, hasilnya 4. Jadi untuk function count dan count A menghasilkan angka yang sama. Yang berikutnya, munculkan sheet 2 dan sheet 3. Untuk memunculkan sheet 2, kita tekan aja tombol ini, tombol tanda tambah ini, new sheet, maka muncullah sheet 2. Kita tekan lagi, maka muncullah sheet 3. Berikutnya, hapus sheet 3. Untuk menghapus sheet 3, letakkan mouse pointer pada tab sheet 3, klik kanan, delete. Yang berikutnya, sisipkan satu kolom di samping kiri nama dan berikan text orientation sesuai dengan instruksi guru. Untuk menyisipkan satu kolom di samping nama di sini ya, kita blok dulu kolom B, kemudian klik kanan, insert, maka sudah muncul kolom yang baru. Kolom B diperlebar, kemudian yang ini kita blokkan dari sini ya. Kita blok dari B3 sampai B10. Kemudian merge and center kita gabungkan. Lalu kita ketikkan kelas 8K. Enter kan. Nah, sekarang untuk orientation text-nya, sebelumnya kita atur dulu menjadi middle align, berada di tengah. Lalu kita aktifkan orientation. Ini kita buka. Angle counterclockwise, hasilnya begitu. Kemudian angle clockwise, vertical text, kemudian rotate text up, kemudian rotate text down. Yang selanjutnya, format cell alignment. Nah, di bagian orientation ini menunjukkan posisinya di sini ya, menunjukkan minus 90 derajat.
Kalau kita geser ke sini, ke tengah ini, maka ini menunjukkan 0 derajat atau 0 degrees. Kemudian kalau kita geser ke atas ini, 90 derajat. Lalu kalau kita geser ke sini ya, ini 48 derajat. Sebagai contoh kita ambil 48 derajat, lalu kita okekan, hasilnya begini. Kemudian kita buka kembali orientationnya, format cell alignment. Ini kita geser ke bagian bawah ini, minus 24 derajat. Kita okekan, hasilnya begini. Kemudian kita buka kembali orientation, format cell alignment. Nah, untuk derajatnya kita bisa ketik sendiri. Sebagai contoh ya, minus 58 derajat. Enterkan saja. Hasilnya begini. Yang berikutnya, hitung jumlah nilai sudah kita kerjakan. Lalu kita akan membuat terlebih dulu untuk bordernya. Nah, untuk bordernya kita blok dari B3 sampai G10. Oh, kita blok dari sini ya, karena sudah ada kolom yang baru ya. Kita blok dari C3 sampai H12. Oh, salah. Dari C3 sampai H10. Kemudian di menu home ini ada tombol border, dibuka dulu. Selanjutnya more border. Nah, yang berikutnya yang mau dibuat adalah garis luar tabelnya. Garis luar tabelnya 2 garis dan berwarna merah. Jadi untuk yang 2 garis yang ini, warnanya dibuka dari color. Di standard colors ada warna merah, red. Kemudian aktifkan outline. Nah, inilah yang dinamakan sebagai outline border atau garis luar tabel. Yang selanjutnya, garis dalam tabelnya bentuknya seperti arsiran seperti ini ya, warnanya purple atau ungu. Jadi untuk garis dalamnya kita ambil yang ini. Colornya dibuka, pilih purple, kemudian aktifkan inside, maka muncullah garis dalam tabel. Lalu oke kan. Yang berikutnya, garis di bawah nama ini agak tebal dan berwarna biru. Jadi cara membuatnya begini. Kita dapat blok dari sini. Kalau kita memblok ini dari C3 sampai H4, maka kita perlu mengetahui ya batasan bordernya. Yang ini disebut border atas atau top border. Kemudian yang ini border sebelah kiri atau left border. Yang ini border kanan atau right border. Kalau yang ini border bawah atau bottom border. Nah, kalau kita menggunakan ini, maka berarti yang mau kita ubah adalah sebelah bawahnya. Jadi kita buka border, more border, garis yang agak tebal ini ya. Lalu tadi warnanya biru. Lalu kita letakkan di sebelah bawah ini. Bagian bottom border mau kita ganti. Jadi di bawah ini ya boleh di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya, tapi jangan di tengah, karena di tengah ini untuk border tengahnya. Jadi ini kita klik, lalu oke kan, maka sudah berubah. Nah sekarang kalau kita blok dari sini ya, dari C5 sampai H5, maka yang mau diubah adalah border atasnya. Kita buka border, more border. Ini kita pilih warna biru, berarti bagian atas. Kita klik, kemudian oke kan, maka sudah jadi. Yang berikutnya pada jumlah peserta ya, dari sini dari B12 sampai D12 ini juga ada bordernya, 2 garis warna biru. Jadi kita blok ini, lalu buka border, more border, lalu kita pilih yang 2 garis, color light blue, kemudian aktifkan outline border, outline dan inside, kemudian oke kan, maka bordernya sudah muncul. Yang berikutnya, bentuk copy dari sheet
LP pengolahan seed dan sel 1. Cara membentuk copy dari seed yaitu kita letakkan mouse pointer di seed yang mau dikopikan. Klik kanan, kemudian move or copy, aktifkan create a copy, lalu oke kan. Maka muncullah seed kopiannya dengan nama LP pengolahan seed dan sel 1 dalam kurung 2. Ini ada dalam kurungnya ya, 2 ya. Yang berikutnya, pindahkan seed LP pengolahan seed dan sel 1 dalam kurung 2. Untuk memindahkan seednya begini. Letakkan mouse pointer di seed yang mau kita pindahkan. Klik kiri tahan. Nah, di sini ada satu tombol kertas putih ya, yang kecil. Klik kiri tahan, kita geser. Misalkan kita mau geser ke paling belakang, di belakang seed 2, maka letakkan di sini, lalu lepaskan tombol kiri mouse. Kemudian kalau kita mau geser di antara LP pengolahan seed dan sel 1 dengan seed 2 di sini ya, di depan seed 2 ya, klik kiri tahan, geser di sini. Jadi di sini ya. Nah, begini. Jadi beginilah cara untuk memindahkan seed. Selanjutnya, berikan warna untuk tab LP pengolahan seed dan sel 1 dalam kurung 2. Jadi yang ini akan kita berikan warna. Klik kanan, tab color, more colors. Sebagai contoh ya, saya ambil warna ini. Hasilnya begini. Yang berikutnya, berikan gambar latar belakang untuk seed LP pengolahan seed dan sel 1 dalam kurung 2. Jadi kita harus aktif di LP pengolahan seed dan sel 1 dalam kurung 2. Kemudian buka menu page layout, background. Nah, di sini ada 3 pilihan: from a file, Bing image search, OneDrive personal. Kita pilih dulu from a file. Ini maksudnya adalah mengambil gambar yang tersedia di dalam komputer. Maka kita buka folder picture. Sebagai contoh ya, saya ambil gambar, maka muncullah gambar backgroundnya. Berikutnya, untuk menghapus gambar background, pilih delete background. Nah, sekarang saya akan munculkan lagi backgroundnya. Saya klik kembali background, kemudian Bing image search. Berarti kita bisa mengambil gambar secara online. Kita pilih contohnya ya, saya pilih goal. Saya ketikkan kata kuncinya goal, lalu saya enterkan. Nah, maka di sini muncullah gambar-gambar goal. Saya ambil yang ini. Klik aja gambarnya lalu insert. Maka di sini gambar goalnya sudah muncul untuk satu sheet. Selanjutnya delete background. Saya buka kembali background. Kemudian OneDrive personal. Ini saya klik dulu. Nah, jadi sudah terhubung ke OneDrive ya, cloud drive yang disediakan oleh Microsoft. Saya pilih picture view all. Sebagai contoh saya ambil gambar ini. Saya klik dulu, kemudian insert. Maka muncullah gambar backgroundnya. Yang selanjutnya, save dengan format kelas, nama, nomor, LP pengolahan seed dan sel 1. Jadi untuk kita save, kita buka tombol save-nya. Kemudian more option, this PC. Kita cari dulu untuk tempat penyimpanannya. Saya scrollkan ke bawah, lalu data D. Kemudian saya cari dulu tempat penyimpanannya. Setelah itu nama filenya adalah dengan format ini ya, kelas nama nomor LP pengolahan seed dan sel 1. Jadi sebagai contoh 8A, Juminten, 13, LP pengolahan seed dan sel 1.
Maka di sini untuk title-nya sudah berubah menjadi 8A Juminten 13 LP pengolahan seed dan sel 1. Demikianlah untuk pengolahan seed dan sel 1. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.